Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah manajemen proyek TIK, eh, dengan saya Muhammad Adi Gozal dan teman saya Gadirsyad Abimanyu, Muhammad Lutfi Kusasi, dan Marcel Virgiano Hernande Rolmoch. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat mengenai manajemen proyek TIK. Baik, yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Jadi, manajemen proyek TIK itu suatu pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan memimpin proyek-proyek terkait pengembangan, penerapan, dan pengelolaan teknologi informasi serta sistem komunikasi. Termasuk dalam cakupannya adalah pengelolaan proyek seperti pembuatan perangkat lunak, penerapan infrastruktur TI, perubahan sistem, keamanan informasi, dan berbagai uh, inisiatif TIK lainnya. Jadi, manajemen proyek itu seperti penerapan dari pengetahuan keterampilan-keterampilan, tools, dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran proyek. Nah, definisi proyek itu adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik. Menurut Harold Kessner, proyek itu dapat dianggap sebagai beberapa rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang memiliki tujuan spesifik yang harus diselesaikan dalam batasan spesifikasi yang sudah ditentukan dan memiliki ketentuan tanggal mulai, tanggal berakhir, memiliki keterbatasan pembiayaan, dan menggunakan sumber daya seperti sumber daya material, uang, orang, peralatan, dan lain-lain. Lalu manajemen proyek itu memiliki sasaran proyek yang disebut pertama scope goals atau tujuan dari proyek itu sendiri, kedua time goals atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan yang ketiga adalah cost goal, berapa biaya yang diperlukan. Adapun tantangan dari manajemen proyek TIK itu adalah kompleksitas proyek, kebutuhan customer yang spesial, penyusunan kembali organisasi, resiko proyek, perubahan dalam teknologi, dan perencanaan ketetapan harga mendatang. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu karakteristik pada manajemen proyek ini, yaitu yang pertama untuk karakteristiknya, yaitu untuk memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Yang kedua, pembuat tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek, lalu membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya. Ini juga berkaitan dengan karakteristik dari proyek itu sendiri. Kemudian manajemen proyek juga akan bertanggung jawab untuk menyatukan orang dari berbagai fungsi ataupun disiplin kerja. Di sini bisa jadi suatu proyek itu terdapat dari berbagai jurusan ataupun berbagai bidang keahlian. Kemudian selanjutnya yaitu memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Berarti di sini pada manajemennya sendiri harus bisa terstruktur untuk menjaga waktu dan juga sumber daya yang terbatas. Lalu untuk khususnya di eh, manajemen proyek TIK, karena proyek IT memiliki juga perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan proyek non-IT, yaitu biasanya proyek IT akan berhubungan dengan fungsi bisnis ataupun sistem organisasinya sendiri. Baik, mungkin cukup untuk bagian karakteristik. Baik, sekarang kita masuk ke jenis organisasinya. Di proyek manajemen ini ada tiga jenis organisasi. Yang pertama organisasi fungsional, yang kedua organisasi projectize atau diproyeksasikan, lalu yang terakhir ada organisasi matriks. Uh, untuk organisasi fungsional, staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Jadi proyek fungsional ini memiliki kelebihan
yaitu proyek dapat diselesaikan dengan struktur dasar fungsional organisasi unduk, memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan stafnya. Lalu ada kelemahannya juga. Yang pertama, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus motivasi orang-orang yang terdapat dalam organisasi menjadi lemah. Itu untuk organisasi fungsional. Lalu ada organisasi proyek TICE. Itu jadi staf ini disusun berdasarkan adanya sebuah proyek, dan organisasi ini memiliki kelebihan pada jalur komunikasi dan arus kegiatan yang lebih singkat, lalu mempermudah koordinasi maupun integrasi personal, serta orientasi tim akan lebih kuat pada kepentingan penyelesaian proyek tersebut. Lalu memiliki kelemahan juga, yaitu biaya proyek yang menjadi makin besar karena kurang efisiennya dalam membagi dan memecahkan masalah dalam penggunaan sumber dayanya. Lalu pada organisasi proyek matriks itu dibagi menjadi 3. Yang pertama weak, balance, dan juga strong. Ini memiliki kelebihan juga, yaitu manajer proyek bertanggung jawab penuh pada proyek. Lalu permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Lebih efisien juga karena menggunakan sumber daya ataupun tenaga ahli yang dimiliki pada beberapa proyek sekaligus. Dan kelemahannya adalah manajer proyek tidak dapat mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan personel karena keputusan tersebut merupakan wewenang dari departemen lain. Dan kelemahan selanjutnya terdapat tingkat ketergantungan yang tinggi antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Mungkin sekian dari jenis organisasi. Kita next ke proses manajemen proyek. Baik, terima kasih untuk Saudara Marcel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses yang ada di manajemen proyek. Yang pertama, kita ada proses inisialisasi atau initiating proses, yang dimana tahap inisiasi ini adalah awal dari proyek, di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasi. Pada tahap ini, perluasan gagasan dan perencanaan awal proyek terjadi, sehingga termasuk identifikasi, pemangku kepentingan utama dan tujuan proyek. Lalu yang kedua ada proses perencanaan atau planning. Nah, tahap perencanaan ini tuh melibatkan pengembangan rencana proyek yang terperinci, termasuk penentuan tujuan, ruang lingkup, jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan juga identifikasi risiko. Lalu yang ketiga ada proses eksekusi atau executing proses. Pada tahap eksekusi, rencana proyek diimplementasikan. Tim proyek bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Manajer proyek memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan setiap aktivitas dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Lalu yang keempat ada proses pemantauan atau pengawasan dan pengontrolan, monitoring and controlling proses. Nah, di sini kemajuan proyek itu dipantau secara rutin. Itu juga berguna untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu berjalan sesuai rencana. Lalu yang terakhir ada proses penutupan atau closing proses. Setelah proses mencapai tujuan utama dan semua kegiatan telah diselesaikan, tahap penutupan bisa dimulai. Ini melibatkan penyelesaian dan pengiriman deliverables, evaluasi kinerja proyek, pemenuhan kontrak, dan pembuatan laporan akhir. Tim proyek juga dapat mengevaluasi pelajaran yang dipetik dari proyek ini untuk perbaikan di masa mendatang. Sekian untuk proses manajemen proyek, dan juga sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum.